Assalamualaikum sahabat Adik Islamik, selamat datang kembali di podcast Investaria. Perkenalkan saya Roshida, host di podcast Investaria episode kali ini. Buat sahabat Adik Islamik yang baru nonton podcast ini, Investaria adalah program baru dari kami di mana podcast ini akan membahas seputar tips keuangan dan serta investasi di pasar modal syariah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang saham syariah, ragam-ragamnya, karena investasi saham syariah ini manfaatnya sebenarnya tidak hanya kita rasakan sendiri, namun kita juga bisa berbagi kepada orang lain juga. Salah satunya dalam bentuk mahar, bahkan dalam bentuk amal, yaitu sedekah, infak, dan wakaf saham. Nah, untuk membahas tema tersebut tentu saja saya tidak akan sendiri. Di sini telah hadir juga Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia atau biasa dipanggil Mas Kenji. Nah, bagaimana Mas Kenji hari ini kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik nih hari ini Mbak Uci. Thank you udah diundang untuk bareng ke Investaria nih. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol nih Mas ya tentang investasi saham syariah, khususnya nanti di mana sih di FAC Sekuritas bagaimana memfasilitasi investor syariah gitu ya Mas ya. Jadi kita ngobrol santai aja Oke, gitu. siap. Nah, kalau ngomongin investasi syariah nih, kan berarti ada investor syariah nih Mas. Kalau sebenarnya jadi investor syariah sama jadi investor non syariah itu bedanya apa sih Mas? Beda nggak sih gitu? Oke, nah ini menarik. Jadi kalau perbedaan pasti ada. Nah, bedanya apa? Yang paling mendasarnya ada kalau kita bicara tentang transaksi saham syariah, itu kan berarti harus berdasarkan hukum Islam. Nah, nasabah-nasabah investor syariah ini, semua mekanisme transaksinya, dari mulai pembukaan akun, sampai akunnya jadi, sampai mereka bertransaksi saham syariah pastinya, itu semuanya prosesnya dan juga eh, apa dari hulu ke hilir itu semuanya step by stepnya sudah mengikuti dalam arti syariat atau hukum Islam. Oke. Dan juga kan yang menarik ini kan memang kalau untuk investor-investor syariah ini punya pilihan saham sendiri, yaitu saham-saham syariah. Itu sih yang membedakan paling basicnya. Paling basic itu ya dia ada prinsip-prinsip Islam gitu ya. Kalau prinsip Islamnya gitu ya Mas ya, biasanya investor syariah itu mengacunya kemana sih sebenarnya? Ada ulama kah atau gimana gitu sebenarnya? Oke, nah kalau dari secara kita ngomong secara prinsip atau acuannya, memang di industri sendiri ini pasar modal, khususnya pasar modal syariah sudah bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Salah satunya yang jelas kalau di Indonesia kita mengacu ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Betul. Nah, MUI ini juga sudah mengeluarkan 2 fatwa yang spesifik berhubungan ke pasar modal syariah. Yang pertama itu fatwa DSN MUI nomor 80 itu di tahun 2011 ini, jadi awal mula semuanya nih Mbak Uci. Jadi tentang penerapan prinsip syariah di mekanisme perdagangan efek atau perdagangan ekuitas gitu. Itu untuk di pasar modal. Itu yang pertama, itu dasarnya. Oke. Nah, semakin industri pasar modal syariah ini berkembang, maka mengeluarkan lagi nih untuk mengikuti perkembangan zaman supaya semua transaksinya atau mekanismenya itu sesuai, stay on the track. Itu ada yang kedua, itu fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2023. Ini tentang pasar modalnya, tentang pedoman-pedomannya, tentang prinsip-prinsip syariahnya untuk di pasar modal, secara pasar modal syariah itu seperti apa. Jadi secara regulasi sih sudah diatur dengan sangat baik nih Mbak Uci oleh pihak-pihak yang memang sangat capable lah di bidangnya masing-masing. Oke, oke. Nah, kalau di FAC sendiri nih, kalau apa bedanya investor syariah sama non syariah? Ada bedanya nggak kalau di FAC? Oke. Nah, kalau di FAC sendiri tentunya perbedaannya pertama dari proses pembukaan rekeningnya. Oke. Dari awal ini udah beda. Bedanya di mana?
biasanya ada tambahan form khusus yang menyatakan bahwa saya ingin membuka akun syariah di FAC, investasi syariah di FAC. Itu akan membedakan apa nanti ketika investor tersebut itu mau bertransaksi saham. Jadi aplikasinya ini kalau investor konvensional atau non syariah itu biasanya kita sebutnya aplikasinya online trading system. Oke. Nah ini kan brandnya macam-macam gitu Iya. ya. Nah kalau di FAC ini kita ada brandnya kita sebut FAS Syariah. Ini menggunakan syariah online trading system. Oke. Jadi sistem perdagangan online yang khusus mengakomodir kebutuhan transaksi investor-investor atau nasabah-nasabah FAC yang ingin bertransaksi tadi sesuai prinsip hukum dan syariat Islam. Oke, jadi Gitu. kalau di FAC bedanya dia pakai online tradingnya yang syariah gitu ya, Betul. gitu. Nah, terus boleh dijelaskan lagi nggak Mas terkait SOTS-nya tadi di FAC yang namanya tadi FAS Syariah ya? FAS Syariah, Oke, nah betul. FAST. FAST, fast FA, kenceng. FAS Supaya kenceng tradingnya ya? juga ngebut nih. Oke, FAST Syariah gitu ya. Nah, gimana sih tim FAC Sekuritas ini dulu kok kepikiran pengen ngembangin apa namanya serial trading system Yes. ini, terus tuh kira-kira landasannya apa, lalu juga sekarang tuh udah berapa banyak sih yang pakai syariah gitu, banyak Oke. atau sedikit gitu. Oke. Nah, jadi awal pengembangan ini waktu itu tentunya kita disupport gitu, diajak lah kita berkolaborasi dengan tim IDEX Islamic. Jadi pasar modal tapi khusus yang syariah. Oke. Waktu itu memang masih baru gitu ya. Jadi orang masih meraba ini bagaimana nih mekanismenya, antusiasme pasarnya gimana. Tapi karena waktu itu kita percaya setelah kita ada forum group discussion bareng, diundanglah sekuritas-sekuritas yang punya spirit yang sama nih. Akhirnya terkumpullah beberapa, salah satunya FAC. Nah di situ kita mulai deh coba bareng-bareng dengan ide Islamik untuk mengembangkan nih. Jadi dulu belum ada SOTS Mbak Uci, masih sama. Nah setelah itu kita coba buat, kita konsultasi ke BEI, ke OJK, ke MUI tentunya. Jadi kita sering lah pelaku industri kami khususnya itu sering kolaborasi dengan teman-teman industri juga nih. Nah sehingga akhirnya tergodok lah, sehingga terciptalah, lahirlah nih SOTS ini untuk mengakomodir kebutuhan transaksi atau investasi teman-teman yang mau bertransaksi secara syariah. Jadi background story-nya itu, Mbak Uci, Oke. awal mula dari segala awal. Awal dari awal ya sebelum Yes. ada SOTS. Nah tadi kalau investornya Oke. banyak atau Kalau investornya ini menarik. Ini kan FAC ini sudah beroperasi ini secara bisnis ini kita dari tahun 89 sebenarnya sampai sekarang. Nah, memang dari dulu produknya konvensional, jadi transaksi-transaksi non syariah. Nah, tapi menariknya sekarang kita ngobrol nih, Mbak Uci ini, demografi nasabah nasabah syariah FAC ini dari total nasabah yang FAC punya, ya. ini sudah mencapai 65%. Wow, banyak ya. Banyak banget. Kita Oke. juga di internal juga cukup emis. Bahwa tadinya kita pikir karena ini kan market baru, Betul. terciptanya juga belum terlalu lama gitu. Orang masih butuh pengenalan. Ternyata antusiasmenya dan juga ternyata ini produk yang menjawab keinginan yang dari dulu nih ada, cuma mungkin belum tersampaikan gitu ya. Gimana sih saya kalau mau investasi secara syariah? Jadi sudah 65% berbanding 35% yang konvensional atau yang OLT non syariah. Wah, Itu keren. fakta menariknya tuh. Keren. Berarti emang mayoritas investor di FAC Sekuritas itu ya investor syariah gitu ya. Mayoritas betul. Wah, keren. Kita bisa sebut begitu. Banget. Nah, kalau sebagai investor nih ya, kalau apalagi investor syariah kan pengennya tuh cuan ya Mas. Iya. Nah, kalau jadi investor syariah tuh cuannya gimana sih? Bisa nggak sih cuan? Apa kayak cuma Oke. berharap cuan di akhirat aja gitu misalnya? Benar. Nah, ini yang mungkin saya ada mau sedikit sharing Mbak Uci. Ini cerita menarik nih. Waktu itu kita FAC itu bareng teman-teman dari bursa juga waktu itu sempatlah mengunjungi suatu kota di provinsi yang mungkin basis masyarakatnya mayoritas itu masyarakat Muslim. Jadi kita udah pede nih bahwa dulu masih belum ada form online, pembukaan online, jadi masih form cetak dengan ada form tambahan form syariahnya. Kita berangkat.
Nah, sehabis itu kita pede bahwa kita roadshow ini beberapa perguruan tinggi dan beberapa roadshow dengan masyarakat umum. Wah, ini kayaknya akun syariahnya yang terbuka akan lumayan banyak nih. Tapi kami kaget juga ternyata ketika kita sosialisasi, mindset orang-orang ini masih belum atau literasi dengan cukup. Gitu. Kenapa? Mereka menganggap saham-saham ketika mereka tanyakan, wah ini saya bisa beli saham-saham bank konvensional nggak contohnya. Nah ini kan yang terkenal kalau kita ngomong saham saya taunya bank A, bank B, bank C, dan itu yang non syariah semua. Tentu kita sampaikan nggak bisa karena secara regulasi, secara sistem yang FAC punya, SOTS-nya itu sudah mengatur sedemikian rupa sehingga terjaga prinsip kesyariahannya ketika melakukan sebelum sampai sesudah transaksi. Nah di situ orang-orang skeptis. Wah kayaknya saya yang biasa aja deh, saya non syariah gitu. Nah setelah kita kasih pemahaman lebih lanjut bahwa ternyata saham-saham syariah, contohnya kalau bank itu ada, mungkin kita tahu Bank BRI Syariah, saya sebut satu contoh. Itu kalau kita investasi dari awal-awal itu saya rasa keuntungannya itu sudah bisa 100% lebih begitu. Jadi kalau kita contoh September 2023 kalau compare sekarang itu kenaikannya udah cukup signifikan. Nah setelah kita edukasi seperti itu, akhirnya mereka mulai terbuka dan hijrah nih dari yang online trading konvensional ke pas syariah. Iya, Gitu. karena udah tahu ya sama-sama bisa untung juga gitu Sama-sama kan. bisa untung, Nggak cuma cuma mindsetnya masih salah. tinggal tergantung sahamnya aja gitu kan.